Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dengan NIM 220302141110. Saya di sini akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat, yaitu dengan tema menguatkan wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa untuk membangun negeri menuju Indonesia maju yang harmoni. Penggunaan internet di Indonesia sangatlah signifikan. Menurut survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau yang disingkat APJII, hingga kuartal 2 tahun 2020 jumlah pengguna internet Indonesia ada 196,7 juta orang atau 73,7% dari total populasi Indonesia 266,9 juta berdasarkan data BPS. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,9% atau setara 25,5 juta pengguna dari periode yang sama tahun lalu. Dengan penggunaan internet yang sangat masif ini, kita harus berhati-hati karena tidak semua berita yang ada di luar sana itu adalah berita benar. Banyak berita hoax yang bertebaran di beberapa media, seperti di media cetak maupun media digital. Hal ini tentu berbahaya, pasalnya kita menempati salah satu negara dengan budaya literasi yang rendah. Dari beberapa ratus negara, kita menempati posisi terbawah dengan indeks yang sangat kecil untuk budaya literasi. Jika kita tidak mampu untuk menyaring mana berita yang benar dan hoax, kita akan mendapatkan masalah-masalah yang lain. Salah satu berita-berita yang sering diisukan oleh para oknum yaitu isu SARA, yaitu isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Beberapa contoh isu SARA yang pernah menggegerkan atau pernah membuat viral di Indonesia yaitu sentimen etnis berujung penjarahan. Peristiwa penembakan yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 berbuntut panjang dan menyulut emosi warga. Akibatnya, keesokan harinya Jakarta menjadi lautan aksi massa yang terjadi di beberapa titik penjarahan, dan pembakaran juga terjadi di mana-mana. Krisis moneter berkepanjangan di tahun 1998 berujung pada aksi kerusuhan hebat pada penghujung rezim Orde Baru pimpinan Soeharto. Saat itu Indonesia dilanda krisis ekonomi parah sehingga melumpuhkan seluruh persendian ekonomi dalam negeri. Kerusuhan yang terjadi menular pada konflik antar etnis pribumi dan etnis Tionghoa. Saat itu banyak aset milik etnis Tionghoa dijarah dan juga dibakar oleh massa. Massa pribumi juga melakukan tindak kekerasan dan pelecehan terhadap para wanita dari etnis Tionghoa. Yang kedua yaitu konflik agama di Ambon. Konflik berbau agama paling tragis meletup pada tahun 1999 silam. Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon Lis sejak Januari 1999 telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Konflik tersebut kemudian meluas dan menjadi kerusuhan hebat antara umat Islam dan Kristen yang berujung pada banyaknya nyawa yang melayang. Kedua kubu berbeda agama ini saling serang dan bakar-membakar bangunan serta sarana ibadah. Saat itu ABRI yang saat ini dikenal dengan TNI, dia anggap gagal menangani konflik dan merebak isu bahwa situasi itu sengaja dibiarkan berlanjut untuk mengalihkan isu-isu besar lainnya. Kerusuhan yang merusak tatanan kerukunan antar umat beragama di Ambon itu berlangsung cukup lama. Bahkan sampai saat ini isu tersebut masih menjadi isu yang sangat sensitif. Yang ketiga yaitu tragedi Sampit, suku Dayak dan Madura. Tragedi Sampit adalah konflik berdarah antar suku yang paling membekas dan bikin geger bangsa Indonesia pada tahun 2001. Konflik yang melibatkan suku Dayak dengan orang Madura ini dipicu banyak faktor. Di antaranya kasus orang Dayak yang diduga tewas dibunuh warga Madura hingga kasus pemerkosaan gadis Dayak. Warga Madura sebagai pendatang di sana dianggap gagal beradaptasi dengan orang Dayak yang selaku tuan rumah. Akibat bentrok dua suku ini, ratusan orang dikabarkan meninggal. Bahkan banyak diantaranya mengalami pemenggalan kepala oleh suku Dayak yang saat itu marah karena ulah warga Madura saat itu. Pemenggalan kepala itu terpaksa dilakukan oleh suku Dayak demi mempertahankan wilayah mereka yang waktu itu mulai dikuasai warga Madura. Pemerintah versus kelompok separatis.
Pemerintah Republik Indonesia pernah disibukkan dengan konflik melawan beberapa kelompok separatis. Salah satunya yaitu konflik melawan kelompok Gerakan Aceh Merdeka atau yang disingkat GAM, yang dipicu keinginan mereka yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Pemerintah yang enggan melepas Aceh mau tidak mempertahankan mati-matian hingga pecahlah peperangan di Tanah Rencong. Konflik dengan GAM berakhir menyusul kesepakatan yang ditekan kedua belah pihak, di mana salah satunya menyepakati agar Aceh menjadi daerah otsus atau otonomi khusus dengan penegakan hukum syariahnya. Di bumi Indonesia bagian timur juga terjadi konflik separatis yang tak kalah sengit, yaitu kelompok Republik Maluku Selatan atau RMS dan Operasi Papua Merdeka atau OPM yang berjibaku melawan pemerintah demi lepas dari wilayah Indonesia. Aksi pemberontakan pun terjadi namun berhasil dipadamkan oleh aparat TNI Polri sebagai garda terdepan meminta Indonesia mempertahankan keutuhan wilayah. Jika kita tidak mampu menyaring berita-berita yang menyebar di media cetak maupun digital dan tidak bisa membedakan berita-berita hoax dan yang benar, maka kita akan mengalami perpecahan, karena Indonesia sangat rentan akan perpecahan yang diakibatkan oleh beragamnya budaya, agama, dan adat di beberapa wilayah. Bahkan Indonesia memiliki lebih dari 16.000 pulau yang dapat terpecah belah karena sebuah berita. Untuk mencegah perpecahan tersebut, maka kita harus berpedoman kepada dasar negara kita dan ideologi kita, yaitu Pancasila. Sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kita bisa menerapkan sila ke-1 dengan cara yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, kita dapat mengaplikasikannya yaitu dengan cara mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. Yang kedua yaitu saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, dengan hal-hal yang bisa kita aplikasikan yaitu menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, meliputi semangat kekeluargaan untuk mencapai mufakat dalam musyawarah, menerima melaksanakan hasil musyawarah dengan itikat baik, melakukan musyawarah dengan akal sehat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan yang pertama yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Selanjutnya yaitu menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, menghargai dan mengapresiasi hasil karya orang lain, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Berikut adalah lampiran foto saat menghadiri kuliah umum
di Graha Unesa bersama KSAD. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.